Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Fadila Rahmaniati, 618655127 dari kelas pemrograman WebD. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk tugas 2 saya. Ini saya untuk hostingnya menggunakan hosting gratis dari Hostinger ya. Lalu ini untuk link web saya. Nah, sini pertama ada halaman home, di sini ada navigasi, ini ada nama web, kemudian di sini ada tombol login, lalu di sini juga ada gambar headernya ya. Lalu ada menu, di sini ada home, kotak, dan karya. Di sini kemudian untuk isinya di sini ada dua. Yang pertama di sebelah kiri itu untuk daftar artikel yang ada ya, dan juga isi artikelnya sini secara singkat. Kemudian yang bagian kanan itu ada about-nya tentang saya dan juga artikel populer di sini. Kemudian di sini ada halaman kontak. Sini juga bisa klik linknya, misalkan ke link YouTube saya seperti ini. Lalu di sini ada halaman karya sini ya. Seperti itu. Kita kembali ke home. Nah, di sini kita juga dapat mengklik tombol selanjutnya di sini untuk melihat isi artikel secara lengkapnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba juga yang Linux misalkan. Nah, sama juga kita kembali. Bisa juga mengeklik dari yang sini ya, bagian artikel populer di sini. Misalkan kita pilih yang ini apa itu programming. Nah, sama seperti itu. Oke, lalu untuk aplikasi CRUD-nya kita dapat klik tombol login di sini untuk ke halaman login. Nah, kita masukkan username dan password yang sesuai. Gitu. Nah, jika tidak sesuai maka tidak bisa login ya. Jadi harus sesuai. Oke, kita login. Nah, jika berhasil ini akan selamat datang Amila. Nah, di sini ada profil dari user yang melakukan login tadi. Di sini ada username-nya, kemudian ada nama lengkapnya, di sini ada password dan juga email. Nah, di sini juga kita bisa melakukan update profil. Misalkan namanya kita ganti menjadi Amila Fadila Rahmaniati. Lalu untuk emailnya misalkan kita ganti menjadi Amila FR. Kita update profil. Nah, ini ya profil berhasil diupdate. Oke. Nah, lalu di sini ada daftar postingan. Nah, di sini bisa digunakan untuk mengelola postingan yang ada di web. Ini pertama kita bisa menambahkan postingan. Misalkan di sini kita membuat bahasa Python ya, misalkan kemudian memasukkan tanggal. Oke, kita pilih gambarnya, misalkan kita pilih yang kita cari di sini misalkan ya. Oke, kita isi di sini. Oke. Kita klik tombol tambah di sini untuk postingan sukses ditambahkan. Oke. Nah, sini ya untuk postingannya sudah bertambah. Kita juga bisa lihat di home. Ini nah, ini ya sudah ada bahasa Python. Kemudian di artikel populer juga sudah muncul. Kemudian kita juga bisa melakukan update, misalkan yang ini ya yang Linux, kita update misalkan namanya judulnya menjadi sistem operasi Linux misalkan. Lalu kita juga bisa mengganti tanggalnya misalkan menjadi minggu. Oke, kita update. Nah, ini ya postingan sukses update. Nah, ini sudah ganti judul dan tanggalnya. Lalu kita bisa juga lihat di sini, kita refresh. Nah, ini sudah ganti judulnya sistem operasi Linux. Ini juga sudah ganti. Seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan delete. Ini misalkan kita pilih yang sistem operasi ini ya, kita klik tombol delete. Oke, postingan sukses dihapus. Nah, ini sudah hilang. Lalu kita bisa refresh juga. Nah, ini untuk yang sistem operasi sudah terhapus untuk filenya. Nah, lalu di sini kita juga bisa melakukan logout ya. Oke. Dan jika kita klik cancel, maka dia tidak jadi logout. Jika klik OK, akan kembali ke halaman login. Kita back to home. Nah, untuk web ini sendiri juga sudah responsif ya. Kita coba di-inspect di sini. Oke, dia sudah berubah ya sesuai ukuran device-nya. Misalkan kita pakai yang Galaxy S5 di sini, oke. Lalu untuk detailnya juga sudah responsif, seperti itu. Lalu untuk kontaknya juga sudah responsif, karyanya juga sama, sudah responsif. Oke, seperti itu. Oke, nah ini ya sudah responsif ya. Lalu oke,
di sini ya. Lalu untuk halaman loginnya di sini juga sudah responsif. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk kode programnya di sini. Yang pertama ada file home.php, ini untuk halaman home-nya di sini ya, yang ini. Oke. Nah, sini ada navigasi, kemudian ada header, ada menunya, ini mengambil dari tabel menunya di database. Kemudian untuk kontennya di sini dibagi menjadi kolom kiri dan juga kolom kanan di sini. Untuk kolom kirinya ini yang mengambil dari database tabel postingan. Lalu ini untuk kolom kanannya ada tentang saya dan juga ini untuk postingannya seperti itu. Jadi ini kolom kiri, kemudian ini kolom kanan seperti itu. Lalu di sini juga ada halaman detail sama seperti halaman home ya, untuk kontennya hanya satu kolom. Di sini mengambil dari postingan sesuai ID seperti itu. Di sini dia menggunakan get ID ya, yang ada di tombol selanjutnya di sini. Nah, sini ya, get ID seperti itu. Lalu untuk halaman karya sama seperti halaman detail, hanya satu kolom dari tabel karya. Jika kontak sini mengambil dari tabel kontak seperti itu. Lalu di sini juga ada file koneksi untuk koneksi ke database dan file fungsi di sini untuk menyimpan fungsi potong artikel yang ada di home di sini ya. Menggunakan potong artikel untuk menampilkan isi artikelnya secara singkat ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada folder-folder, ada folder CSS untuk menyimpan file CSS, ini ada style 2. Ini untuk yang 2 kolom yaitu file home, halaman home, kemudian ada style 1. Ini untuk yang 1 kolom yaitu detail, karya dan kontak. Lalu ada style CSS. Sini untuk yang aplikasi CRUD atau kelola ya. Kemudian ada responsif di sini untuk responsif dari yang detail, home, karya dan juga kontak seperti itu. Kemudian di sini ada folder database untuk menyimpan file SQL, lalu ada folder IMG untuk menyimpan file gambar, lalu ada folder kelola. Di sini yang pertama ada halaman login di sini ya. Ini untuk HTML-nya, kemudian untuk file aksinya di sini ya, mengambil dari tabel user. Nah, jika username dan passwordnya ini nanti benar, dia baru bisa masuk ke halaman profil di sini. Jadi di sini kita menggunakan session ya untuk loginnya. Ini menggunakan sessionnya itu di username seperti itu. Lalu ini ada di profil seperti itu. Nah, di sini ada script untuk logout-nya ya, untuk confirm logout. Kemudian di sini ada menu, ada tombol logout. Kemudian di sini juga ada profilnya. Nah, di sini untuk value-nya dia mengambil dari tabel user seperti itu. Dan untuk update-nya di sini file kode program aksinya sini menggunakan session ya, session ID. Nah, seperti itu. Jadi set username, nama lengkap, password, email. Nah, jadi seperti itu. Oke. Lalu ada halaman postingan di sini menggunakan tabel ya, tabel, dan mengambil datanya juga dari database ya, dari tabel postingan seperti itu. Nah, untuk menambahkan postingan itu menggunakan di ini ya, file postingan tambah seperti itu. Ini untuk formnya. Lalu di sini untuk kode program aksinya ya. Di sini ada judul, tanggal isi, kemudian untuk file gambarnya ini akan dimasukkan ke tabel postingan ya, untuk judul, tanggal, gambar dan isinya. Nah, ini juga digunakan untuk memindahkan file gambar yang dimasukkan ke folder IMG yang ada di sini tadi seperti itu. Lalu untuk update ini menggunakan ini yang postingan update. Sini untuk formnya. Nah, untuk postingan update ini menggunakan get ID di sini ya, dari sini tadi. Nah, ini menggunakan transfer ID, kemudian nanti di sini di get seperti itu, di get di sini. Nah, kemudian untuk mengupdate, nah ini untuk query-nya dan kode programnya seperti itu. Ini untuk formnya. Lalu untuk delete di sini juga sama seperti update, menggunakan transfer ID di sini ya. Menggunakan sama transfer ID juga. Di sini di get, kemudian delete from postingan seperti itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.